Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan saya Duyanti Adesra Putri di BOS Bawaslu Ngobrol Santai. Hari ini, sahabat Bawaslu, kita akan ngobrol sama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Beliau juga merupakan salah satu Srikandi di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang sudah punya pengalaman panjang terkait pengawasan pemilu. Kita langsung saja sapa. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Oke, nah ini beliau Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran yang dimana kayak taring lah ya di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Ibu Elian. Oke, sahabat Bawaslu, hari ini mungkin kita mau mulai ini Bu, dari pertanyaan yang paling banyak sahabat Bawaslu tuh pengen tahu. Kan biasa kita dianggap kok Bawaslu ini ada atau di dalam tidak ada masa pemilu, tidak ada pemilihan, ngapain aja sih Bawaslu ini? Nah, dan terkhusus di Divisi Penanganan Pelanggaran ini Bu, upaya pembinaan apa saja yang sudah kita lakukan ke Bawaslu Kabupaten Kota? Terima kasih Dwi ya. Saat ini kan memang belum memasuki tahapan pemilihan dan pemilu. Nah, tahun 2024 nanti akan ada pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Nah, tahapan itu menurut ya draft bawah PKPU yang kita sudah terima itu mulainya tahapan itu sekitar pertengahan bulan Juni. Artinya dari Januari sampai katakanlah bulan Mei itu belum ada tahapan, artinya non tahapan. Apa yang dilakukan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran berkenaan dengan rentang waktu yang belum adanya tahapan? Yang pertama tentunya kami perlu mempersiapkan diri, baik secara bagaimana mempersiapkan diri untuk mempelajari regulasi yang ada, karena sampai saat ini Undang-Undang Nomor 7 kemudian juga Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah belum dilakukan revisi, sehingga kita perlu mengkaji lebih dalam bagaimana memahami dan lain sebagainya untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilihan dan pemilu tahun 2024. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana proses penanganan pelanggaran yang nanti ketika tahapan itu sudah dimulai, tentu berpotensi di setiap tahapan itu ada potensi pelanggaran-pelanggaran. Nah, saat ini kami melakukan yang pertama tentunya Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan pada pemilihan tahun 2020. Nah, kita ini mau berkaca dari pelaksanaan pemilihan 2020 di Provinsi Sumatera Barat sendiri. Jadi kalau Bawaslu Provinsi kan udah menangani 117 temuan loh. Terus ada 76 laporan. Kalau secara angka kan berarti ini temuan kita justru lebih tinggi daripada laporan yang masuk ke kita dan kita proses. Nah, dari angka ini sendiri Bu, harusnya kan kita berharap juga masyarakat punya partisipasi yang tinggi dalam menyampaikan dugaan pelanggaran. Tapi faktanya justru temuan kita jauh lebih tinggi. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana pendapat Ibu terkait angka temuan dan laporan kita di pemilihan 2020? Baik, kalau dihitung dengan angka, ada temuan 117, kemudian ada laporan 76, ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Nah, jika kita bicara tentang positifnya, artinya ada 117 temuan, berarti Bawaslu sudah bekerja maksimal sehingga menemukan banyak temuan dugaan pelanggaran. Kemudian kenapa laporan sedikit? Ada juga apakah peran aktif dari pemilih sangat sedikit atau sosialisasi pengawasan partisipatif kita sudah maksimal sehingga menemukan tidak banyak menemukan dugaan pelanggaran. Namun tentunya kita berharap untuk pemilu kedepannya yang akan ada pemilu serentak tahun 2024 ya, kita berharap tentunya bagaimana memaksimalkan pengawasan partisipatif ini, karena ada dua pintu masuk
kemudian pemantau pemilu. Nah ini yang menjadi soal, apakah WNI yang mempunyai pilih mau nggak melapor? Karena ada yang punya pemikiran, dengar-dengar di tengah masyarakat, ngapain lapor? Nanti orang yang dilaporkan nanti marah gimana coba kan? Ada pemikiran seperti itu kan? Tapi ada ruang sebenarnya kepada WNI yang mempunyai hak pilih untuk memberikan informasi awal kepada Bawaslu dan jajarannya. Informasi awal itu kami akan tindak lanjuti dalam bentuk investigasi atau penelusuran untuk melihat apakah terpenuhi syarat formil dan material terhadap informasi awal ini. Jika terpenuhi syarat formil dan material, maka Bawaslu akan menjadikan itu sebuah temuan. Kemudian berkemungkinan juga masyarakat memikir, waduh ribet, melapornya kemana kan itu. Sebenarnya masyarakat bisa melapor ke jajaran pengawas terdekat, karena Bawaslu dan jajarannya ada di setiap kelurahan, desa atau negari, ada di setiap kecamatan, kemudian ada di setiap kabupaten kota, dan juga ada di setiap provinsi. Nah, jadi tentunya harapan kita bagaimana masyarakat dan masyarakat teristimewa ya, pemilih itu bisa bekerja sama dengan pengawas pemilu untuk bagaimana memastikan bahwa tahapan ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Nah kalau dari pembicaraan ibu nih, berarti itu ada satu poin juga nih sahabat Bawaslu, bahwa ketika sahabat Bawaslu merasa kok kalau saya melaporkan nanti siapa tahu dia keluarga atau masih punya hubungan kekerabatan, jadi ibu udah informasikan bahwa sebenarnya bisa sampaikan informasinya aja ke Bawaslu terdekat, nanti kita akan proses. Jadi itu tidak laporan tapi melalui proses informasi awal. Mungkin ini juga bisa kalau kita mau lihat sisi positifnya Bu, kenapa temuan kita tinggi, bisa jadi ini salah satu sumbernya. Jadi temuan kita bersumber dari informasi awal yang sahabat Bawaslu berikan. Jadi kita sangat berharap untuk ke depan tidak ada lagi alasan untuk tidak mau menyampaikan dugaan pelanggaran ke pengawas pemilu. Ya, kemudian berkenaan dengan undang-undang, ada perbedaan yang sangat signifikan antara undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan. Pertama berkenaan dengan penanganan pelanggaran administrasi. Nah, jika di Undang-Undang Nomor 7 dikenal ada proses yang endingnya memutuskan, artinya proses penanganan pelanggaran administrasi itu melalui proses adjudikasi. Nah, pelanggaran administrasi itu adalah berkenaan dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur berkenaan dengan tahapan. Nah, disandingkan dengan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, penanganan pelanggaran administrasi itu dilakukan dengan proses penanganan pelanggaran sebagaimana biasa, yang nanti endingnya dalam bentuk rekomendasi. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 7 bentuknya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Nah, ini tentu ada perbedaan yang perlu pemahaman yang komprehensif bagi jajaran. Nah, berkenaan dengan itu kami melakukan rakernis dan lain sebagainya untuk menyamakan persepsi dan pemahaman. Nah, kemudian juga berkenaan dengan waktu penanganan pelanggaran yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan itu sangat berbeda. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 mengenal yang namanya harinya hari kerja. Sementara Undang-Undang Pemilihan itu mengenal hari itu adalah hari kalender 1x24 jam. Termasuk juga penanganan pelanggarannya. Waktunya di Undang-Undang Pemilu itu 7 hari ditambah 7 hari. Harinya hari kerja. Sementara di Undang-Undang Pemilihan harinya adalah 3 ditambah 2 hari dan harinya adalah hari kalender. Ini adalah perbedaan yang sangat berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru. Bagaimana memahami dalam personal kita sendiri, apalagi berkaitan tentu kita mempersiapkan juga diri untuk bagaimana mensosialisasikan ini ke tengah masyarakat. Oke. Nah, itu buat sahabat Bawaslu, kita dapat informasi baru nih bahwa
dalam melakukan penanganan pelanggaran pada masa pemilu itu berbeda dengan pada masa pemilihan, dan segi waktunya aja tuh udah berbeda ya. Mungkin itu kalau misalkan ada yang menyampaikan laporan pada saat pemilu dan pada saat pemilihan kenapa berbeda, nah itu dia alasannya, karena memang secara normatif aturannya mengatur berbeda. Nah gitu Bu. Jadi kalau kita berkaca dari pemilihan 2020 yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat itu, kita ada 117 temuan ya. Kemudian ada 76 laporan. Nah kalau dari segi angka ini kan laporannya lebih rendah daripada temuannya Bu. Sementara kan harusnya dengan keterbatasan SDM gitu, mungkin kita berharapnya laporannya lebih banyak. Nah ini menurut pendapat Ibu gimana soal angka laporan kita lebih kecil daripada angka temuannya? Baik, nah bicara tentang angka, ini kan ada dua pintu masuknya penanganan pelanggaran itu, ada dari dua pintu. Yang pertama dari laporan. Siapa yang berhak untuk melapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih, kemudian peserta pemilu dan pemantau pemilu. Itu adalah 3 komponen yang mempunyai hak pilih. Kemudian ada yang namanya temuan. Nah, apa itu temuan? Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya secara langsung. Nah, pada saat mengawasi tahapan pemilihan atau pemilu tersebut menemukan dugaan pelanggaran. Nah, ketika dipelajari, ketika sudah terpenuhi syarat formil dan material terhadap dugaan pelanggaran itu, maka itu dijadikan temuan. Bicara tentang angka, ada 117 temuan dan ada 76 laporan. Ini adalah angka yang selisihnya cukup jauh. Nah, kita bisa melihat dari dua sisi. Kita ketika berbicara tentang kenapa lebih banyak temuan ya daripada laporan. Nah, tentu artinya jajaran kita sudah bekerja secara maksimal. Nah, kenapa laporan sedikit? Ada juga dua hal yang berkemungkinan. Ternyata Bawaslu sudah melakukan sosialisasi yang sangat masif sehingga masyarakat pemilih, kemudian peserta pemilu, termasuk penyelenggara pemilu sudah memahami aturan-aturan yang ada, sehingga potensi pelanggaran itu semakin sedikit. Nah, tentunya di dalam proses pelanggaran yang ada di dalam pemilu semata tidak menjadi domainnya bahwa peran serta masyarakat yang proaktif tentunya sangat kita harapkan. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau misalkan angka temuan kita lebih tinggi itu positifnya juga karena kita udah berusaha maksimal ya, Bawaslu beserta jajarannya sudah berusaha maksimal. Nah kalau misalkan kita bicara soal laporan, nah ini kan berkaitan dengan peran masyarakat dalam mengawasi kemudian menyampaikan dugaan pelanggaran yang terjadi. Di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sendiri Bu, apa upaya yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan dugaan pelanggaran itu? Di dalam pemilu, terutama berkenaan dengan pengawasan, ada yang dikenal dengan pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif yang kita berharap tujuan dari pengawasan ini adalah masyarakat menjadi perpanjangan mata dan telinga untuk bersama-sama dengan Bawaslu mengawasi proses tahapan pemilu dan pemilihan. Kenapa harus masyarakat? Tentu pertanyaan seperti itu, bukannya sudah ada lembaga yang sudah dibentuk yang namanya Bawaslu. Nah, yang pertama, jumlah dari personal Bawaslu itu sangat sedikit sampai ke jajaran tingkat di bawah, yaitu pengawas internalnya. Sementara potensi pelanggaran itu ada di setiap tingkatan. Kemudian yang paling makna esensial dari hal ini adalah sebenarnya setiap kita mengawasi bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu itu sendiri, karena yang kita awasi itu adalah suara kita. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa suara kita itu terjaga dengan baik, suara kita dihitung sebagai orang yang menggunakan hak suaranya, itu ya paling penting yang dimaknai. Kenapa perlunya pengawasan
ke sahabat Bawaslu. Kita dapat poin penting ya, bahwa sebenarnya mengawasi pemilu itu bukan untuk kepentingan Bawaslu, tapi untuk kepentingan kita sendiri nih sebagai pemilih, untuk mengawasi suara kita yang kemudian akan dikonversi menjadi wakil-wakil kita, baik itu lembaga eksekutif ataupun legislatif. Nah, terus yang juga tadi kita sempat bahas bahwa sebenarnya untuk menyampaikan dugaan pelanggaran itu, teman-teman atau sahabat Bawaslu tidak perlu khawatir karena bisa disampaikan kepada pengawas di jajaran yang paling rendah sekalipun, tidak harus ke Bawaslu provinsi atau ke Bawaslu kabupaten kota. Nah, kita udah bicara ini Bu soal pemilihan 2020, kemudian kan kita juga sekarang udah ditetapkan oleh KPU, kemudian pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2024 itu dilaksanakan 14 Februari 2024, kemudian pemilihannya 27 November 2024. Nah, kalau kita bicara ini secara pengalaman kan kita belum pernah yang satu semua nih Bu kan, baru pemilihan 2020, kemudian baru pemilu 2019. Sementara ini nanti ada yang beririsan. Sebagai lembaga pengawas, kemudian apa sih Bu sebenarnya peluang kemudian tantangan kita dalam menghadapi pesta demokrasi di 2024 ini? Yang pasti ada 2 rejim pemilu yang disatukan, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden, kemudian pemilihan kepala daerah. Nah, sebenarnya di tahun 2019 kan sudah serentak juga pilek-pilpres ini. Kemudian untuk pemilihan kepala daerah juga sudah 2 kali serentak ke Indonesia, 2015 dan 2020. Tapi di Sumatera Barat kita sudah mengenal loh pemilihan serentak dari 2005, 2010, 2015 dan 2020. Jadi untuk Sumatera Barat pemilihan serentak untuk pemilihan kepala daerah itu bukan sesuatu hal yang baru. Tapi kan tahun 2024 ini disatukan, sekalipun rentang waktu cukup jauh, Februari dan November ya. Tapi berpotensi ada tahapan yang beririsan. Yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri. Memang tahun 2024 akan ada pemilu yang luar biasa itu. Bagaimana yang pertama mempersiapkan jajaran kita untuk menghadapi cara pengawasan seperti apa yang harus kita lakukan dengan 2 rejim pemilu ini. Itu yang pertama, mempersiapkan SPM. Kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena tadi di awal saya sampaikan setiap kita menjadi pengawas. Partisipasi pemilih itu adalah bagaimana mereka berperan serta untuk menjadi perpanjangan mata dan telinga kita. Ketika masyarakat sudah berelaborasi dengan pengawas pemilu untuk mengawasi pemilu, itu artinya potensi pelanggaran itu akan bisa diperkecil potensi ya. Dan selain itu, ketika masyarakat sudah memahami pengawasan itu, perlunya mengawasi pemilu itu sendiri, tentunya peserta pemilu akan lebih mempersiapkan diri lebih awal, lebih baik lagi. Karena kunci dari suatu suksesnya pemilu adalah pemilih yang cerdas. Ketika pemilih tidak cerdas, otomatis peserta pemilu akan mempersiapkan calon-calon yang juga cerdas, yang akan dipilih oleh masyarakat tersebut. Nah, perannya pengawas adalah bagaimana memastikan bahwa proses tahapan pemilu dan pemilihan ini berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Jadi kalau mau bicara pemilu serentak 2024, tidak hanya penyelenggara yang harus mempersiapkan diri, tapi kita sebagai pemilih pun juga harus mempersiapkan diri. Karena banyak sekali ya Bu, sekarang kita lihat tuh 2019, 2020 banyak berita-berita hoax terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu sendiri. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, apa kan ini pesta demokrasinya agak berbeda, agak lebih unik karena ada yang beririsan. Kemudian tantangannya justru lebih besar ya Bu, kalau buat kita sebagai penyelenggara. Harapan Ibu terakhir nih untuk Bawaslu khususnya dalam penanganan pelanggaran. Tadi udah banyak kita cerita waktunya yang berbeda, aturannya yang berbeda. Kemudian juga kita harus lihat juga dari segi masyarakatnya sendiri. Kalau khusus untuk penanganan pelanggaran, harapan Ibu di pelaksanaan pemilu 2024 itu apa? Yang pertama tentunya jajaran pengawas mempersiapkan diri lebih awal.
baik dari sisi profesional, kemudian bagaimana menjaga integritas, kemandirian, eh, memahami aturan-aturan yang ada, sehingga mereka melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, terhadap masyarakat tentunya kewajiban penyelenggara pemilu menginformasikan lebih awal, sehingga masyarakat memahami bagaimana proses pemilu itu sendiri, apa yang diatur di dalam pemilihan itu. Dan itu ketika masyarakat mengetahui lebih maksimal, lebih detail, tentunya pemahaman seperti itu berdampak kepada harapan kita ya, semakin sedikit terjadinya pelanggaran. Oke. Nah, ini tuh mungkin informasinya agak lebih deep ya untuk teman-teman sekalian juga. Karena kita berbicara kalau penanganan pelanggaran yang memang berbicara aturan yang mengatur bagaimana suatu pelanggaran itu diproses. Nah, kalau untuk informasi-informasi berikutnya kita akan jumpa lagi di Bos Bawaslu Ngobrol Santai berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.